FMR Radio, Business and Entertainment Station. 101.1 FM ada di Business and Entertainment. Selamat siang sobat bisnis. Ya, kamu ketemu lagi sama Ika di sini ya, yang setia banget temenin kamu. Dan pasti udah tahu banget dong ya kalau misalnya hari ini Ika udah kedatangan tamu spesial dari Pemuda Inspiratif Lampung nih. Kalau misalnya kamu udah stalking pasti udah tahu dong ya siapa bintang tamu kita. Dan di Radio Talk Show kali ini mungkin kita langsung kenalan dulu kali ya untuk kamu nih yang mungkin udah kepo ya. Mungkin udah nungguin dari tadi, dari pagi ke siaran terus sampai sekarang udah nungguin tamu spesial kita hari ini. Mungkin Nika langsung sapa aja kali ya. Halo Kak Bagas. Halo Kak. Bagas Arianto dan juga Kak Gita Moreski Maharani. Halo. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik ya. Ya semoga walaupun kita masih masa-masa ini ya pandemi COVID-19, kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini, alhamdulillah. Dan mungkin ini kita bisa perkenalan dulu ya sedikit ya. Kak Bagas ini, aku manggil apa nih enaknya? Bagas atau? aja sih kayaknya. Oh Bagas aja, oke deh. Bagas ini pemenang favorit Duta Bahasa Nasional 2020. Wow. Nah kalau misalnya untuk Kak Gitanya sendiri adalah pemenang Duta Bahasa Nasional 2020 dan pemenang penampil bakat terbaik Duta Bahasa 2020. Bener gak Kak? Iya, terbaik 6 dan penampil bakat terbaik. Terbaik 6 Duta Bahasa Nasional 2020. 2019 kalau saya. Oh 2019. Tapi Iya. kalau Kak Bagasnya 2020. Oke, kalau untuk Bagas aku manggil Bagas ya. Iya, Kalau untuk Kak Gitanya Sebenarnya saya biasanya lebih sering dipanggil Ores ya. Oh Ores. Iya. Ya udah deh, kita manggilnya Ores aja. Oke. Biar nanti sobat bisnis nggak asing ya ngedengar kalau misalnya Kak Gita gitu kan biasanya kan karena biasanya dipanggilnya Ores. Oke deh, karena nih ya kita udah kedatangan tamu spesial dari Duta Bahasa Nasional lagi ya. Nasional, Duta Bahasa Nasional. Jadi kita pastinya bakal berbincang-bincang mengenai Duta Bahasa itu sendiri. Dan kira-kira nih untuk kamu yang pastinya sudah pengen tahu nih sebenarnya Duta Bahasa itu apa sih dan bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa tergabung gitu dalam Duta Bahasa dan bagaimana sih kegiatan-kegiatan di dalamnya, bagaimana seleksinya, nanti kita bakal bahas-bahas di sini sampai 1 jam ke depan dan dengan 2 narasumber kita, Bagas dan juga Ores. Nah, mungkin Eko pengen tanya nih, kayaknya lagi sibuk apa nih sekarang nih? Boleh Bagas dulu deh. Bagas sama Ores. Aku sendiri sih lagi rancang himpunan sih. Kenapa? Lagi rancang himpunan Himpunan jurusan ya. mahasiswa ya, himpunan. karena Iya, kebetulan kan angkatan pertama. Oh, Iya, di jadi- himpunan tersebut? Iya. Himpunannya? Di Di program prodi. studi tersebut. Ya, jadi lagi proses membentuk sebuah himpunan. Oke. Itu masih ya rapat-rapat segala macam gitu lah. Oke, lagi sibuk lah ya. Lagi membangun sebuah perkumpulan yang produktif pastinya. Iya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu jurusan apa tuh? Kuliahnya di Aku mana? dari Sains Aktuaria. Seks 1? Sains Aktuaria, ITERA. Oh, ITERA. Iya. Oh, semester berapa sekarang? Baru semester 3 sih. Oh, semester 3. Oke, kalau untuk Oresnya sendiri? Saya sejenis ya, masih sibuk kuliah juga. Sibuk kuliah. Tapi saya senior, di atasnya Bagas. Saya semester 5 dan di Unila jurusan Pendidikan Bahasa Prancis. Wow, pendidikan bahasa Perancis. Berarti nggak jauh-jauh lah ya dari duta bahasanya itu sendiri. Ya, masih sejalur ya. Ya masih sejalur ya. Nah mungkin langsung aja ya daripada kamu nungguin. Mungkin kamu mau langsung tanya nih sama Ores dan juga Bagas ya. Duta bahasa sendiri itu apa sih? Iya. Boleh untuk Bagas dulu atau Ores dulu? Ayo, siapa dulu? Oke. Jadi Duta Bahasa sendiri merupakan sebuah mitra dari kantor bahasa yang bergerak di bidang kebahasaan dan juga literasi. Jadi kami sebagai Duta Bahasa adalah pemuda yang menggerakkan pemuda masyarakat Indonesia khususnya di Lampung untuk senantiasa memartabatkan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing serta menggairahkan semangat untuk membaca sih. Mungkin lebih ke situ, dan juga kami juga berperan dalam mendukung semua kegiatan yang diadakan oleh Kantor Bahasa Lampung dan Ikadubes Lampung. Oke. Iya. Tapi kalau untuk Oresnya sendiri? Iya.
Jelas ya, Duta Bahasa itu adalah mitra dari kantor bahasa di bawah naungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan misi utama kita itu ada 3, berkaitan dengan Trigatra Bangun Bahasa. Trigatra Bangun Bahasa merupakan sudut pandang berkaitan dengan penggunaan bahasa, khususnya di ruang publik. Yang pertama adalah mengutamakan bahasa Indonesia, yang kedua melestarikan bahasa daerah, dan yang ketiga menguasai bahasa asing. Menguasai Bahasa asing, iya. Oke, berarti juga nggak semata-mata bahasa Indonesia doang ya? Iya benar. Juga ada bahasa daerahnya dan juga menguasai bahasa Bahasa asing. Iya. Tetap tidak melupakan kebudayaannya, tapi tetap berkembang untuk di bahasa asing. Benar. Oke, itu untuk kalau misalnya menurut Duta Bahasa ya, apa itu Duta Bahasa maksudnya. Nah, kalau misalnya ini kan yang hadir di sini adalah Duta Bahasa Nasional ya. Kalau untuk Oreska sendiri Duta Bahasa Nasional 2019. Kalau misalnya untuk Bagasnya Duta Bahasa 2020. Oke deh, nah mungkin bisa diceritain sedikit gak sih awal mula kalian bisa pada akhirnya sampai menjadi Duta Bahasa? Iya. Jadi untuk menjadi Duta Bahasa Nasional itu harus mengikuti seleksi dulu di tiap-tiap provinsi. Itu. Karena kami berdomisili di Lampung, jadi harus mengikuti Duta Bahasa Provinsi Lampung terlebih dahulu. Ada beberapa tahap untuk menjadi Duta Bahasa Provinsi Lampung. Ada tahap UKBI atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, ada tahap wawancara, unjuk bakat, ada tahap penulis esai, hingga tahap di malam final. Setelah kami terpilih sebagai Duta Bahasa Provinsi Lampung dan terpilih sebagai pemenang 1, maka pemenang 1 sepasang itu akan dikirimkan untuk mengikuti pemilihan Duta Bahasa Nasional. Itu. Berarti sebelum untuk ke nasional, berarti dia ke provinsinya dulu ya? Iya, benar. Melalui seleksi provinsi dulu, Iya. setelah provinsi baru ke Nasional. Oh gitu, kalau misalnya dari Ores, kalau misalnya dari Bagasnya nih? Sebenarnya untuk menjadi seorang Duta Bahasa Nasional itu memang sangat berat sekali ya kayak. Maksudnya memang kita mendapatkan banyak sekali pengalaman, banyak sekali teman-teman dari seluruh Indonesia yang bisa diajak berdiskusi dan berbagi ilmu. Cuma untuk kesana memang jalannya butuh kerja keras dan kesabaran pastinya. Kemudian kalau untuk Duta Bahasa Provinsi sendiri, aku dengan Kauresnya agak berbeda ya Kak seleksinya. Iya. Jadi karena kami pandemi, jadi ada beberapa seleksi tahap yang secara daring. Seperti misalnya pengumpulan video bakat, kemudian juga wawancara melalui daring gitu sih. Cuma kurang lebih sama sih seperti tahun lalu. Tahap-tahapnya sama. Tahap-tahapannya sama. Oke, berarti itu sama ya, dari provinsi dulu baru ke nasional. Iya. Berarti juga ada banyak seleksi-seleksinya dan tahap-tahapannya yang dilakukan dalam Duta Bahasa tersebut. Nah, kalau misalnya Iko pengen tanya nih, seleksinya tuh ada apa aja tuh di dalam pemilihan seleksi Duta Bahasanya? Iya, yang pertama ada seleksi berkas. Setelah seleksi berkas ada tes UKBI atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Uji Kemahiran. Iya, itu sejenis TOEFL tapi dalam bahasa Indonesia. Gitu. Iya. Setelah itu ada tahap wawancara, kemudian ada tahap penulis esai, ada juga tahap membuat krida kebahasaan atau program kerja berkaitan dengan kebahasaan. Iya. Ya, setelah itu dipaparkan. Kemudian terakhir adalah malam puncak. Iya. Malam pemilihan penentuan itu ya. Penentuan Pemenang. Berarti nggak cukup untuk 1 hari ya untuk melakukan semua serangkaian Kita berbulan-bulan ya, Bagas. Berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan. Ada itunya nggak tuh? Kalau apa sih karantinanya gitu loh? Ada juga ya? Kalau untuk karantina kami tidak ada, tapi di tahun saya sempat ada pembekalan tatap muka. Kalau tahun Bagas, iya karena pandemi, ya, pandemi. Secara daring. Berarti pandemi juga tidak tidak menutup kemungkinan untuk tetap melaksanakan kegiatan untuk dalam Duta Bahasa Indonesia itu sendiri ya, berarti ya. Tetap melakukan online, Zoom gitu ya mungkin ya, atau Google Meet gitu kan. Oke, itu kalau misalnya tahap-tahapan seleksi. Tadi juga kan disebutin tuh sama Ores ada prokjanya. Nah, kalau misalnya Ika kepo sedikit nih ya, untuk Ores dan Bagas sendiri prokja yang waktu itu dulu dilampirkan itu apa aja tuh? Iya. Kalau dari saya dulu mungkin ya, Iya, karena saya tahun sebelumnya jadi udah agak sedikit lupa nih. Kalau saya
berkaitan dengan sosialisasi kebahasaan khususnya di media sosial Oke. dan Instagram. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di Instagram ada beberapa unggahan kami berkaitan dengan kebahasaan dan juga kebudayaan. Itu kalau saya. Kalau Bagas? Kalau Kalau Bagas, dari aku sendiri, sebenarnya waktu 2020 itu Krida Bahasa dilakukan secara berkelompok. oh Iya. gitu. Ya, ada sedikit perbedaan Ya. kita ya. Sedikit berbedaan. Jadi untuk kelompok aku sendiri itu program kerjanya atau Krida Bahasanya adalah aplikasi Belalai. Apa tuh? Aplikasi Belalai adalah aplikasi belajar aksara dan bahasa Lampung asyik. Asyik. Belajar Itu adalah aksara dan bahasa Lampung sebuah asyik. aplikasi pengenalan aksara dan bahasa daerah untuk anak usia prasekolah. Oh gitu. Sebenarnya aplikasi Belalai merupakan pemutakhiran dari buku Belalai. Oh iya iya. Jadi buku Belalai adalah program kerja yang dibawa sama Kak Ores dan Kak Irul ke nasional tahun 2019. Oh terus Kemudian di tahun aku dikembangkan dimutakhirkan lagi. menjadi sebuah aplikasi karena oke. tujuannya untuk mendukung literasi digital. Ya. Ya seperti itu. Oh iya ya, ngerti. Berarti apa namanya sih tadi? Belalai. Belalai ya. Aplikasi ya itu ya. Iya, betul, Berarti aplikasi. bisa diakses sama semua masyarakat ya? Untuk saat ini kami masih dalam sedang tahap perancangan dan lebih dalam, belum dimasukkan ke Play Store ataupun lainnya. Cuma kemarin saat berangkat ke nasional kami juga melakukan uji coba ke beberapa teman Anak-anak. dekat, kemudian juga tetangga mungkin dan sepupu-sepupu, dan mereka alhamdulillah memberikan respon yang positif kepada kami tentang Iya. aplikasi Belalai. Tapi kalau untuk cara penggunaannya sendiri dalam aplikasi Belalai itu tersebut gimana? Jadi aplikasi Belalai untuk saat ini fokus dengan 2 konten, yaitu menyambung aksara dan mewarnai gambar. Oke. Iya. Jadi Oh, pada menyambung iya, iya. aksara itu anak-anak akan dilatih untuk menuliskan aksara Lampung Iya. dengan mengikuti ada garis putus-putus ya di aplikasi iya, itu. iya. Kemudian juga nanti ada pelafalannya. Jadi anak-anak bisa mendengar pelafalan yang benar dari aksara Lampung. Kemudian selanjutnya ada mewarnai gambar. Jadi ketika anak itu mewarnai gambar itu akan muncul kata-kata dalam bahasa Lampung, misalnya sisir, gagai seperti itu. Jadi menambah kosakata anak-anak usia prasekolah terhadap bahasa daerah. Oke, bagus. Menarik sekali ya itu. Mungkin nanti kita doakan semoga aplikasi Belalai ya. Aplikasi Belalai bisa dinikmatin dan bisa diakses oleh banyak masyarakat di luar sana. Amin. Dan yang pastinya itu ini banget ya mendukung untuk belajar anak ya Iya. pastinya ya. Mungkin banyak juga nih yang sekarang bahasa Lampung agak sedikit pudar ya. Iya, Jadinya untuk melestarikannya lagi bisa salah satunya dengan aplikasi Belalai itu tersebut. Oke deh, itu kalau misalnya Prokja dari Ares dan juga Bagas. Nah, mungkin kita flashback sedikit ya. Kalau misalnya tadi kan disebutin tuh bahwa sebelum ke nasional itu ada seleksi di provinsi juga. Nah, apakah berbeda ataukah sama gitu dalam seleksi provinsi dan seleksi nasional? Ada perbedaannya tidak atau gimana? Boleh untuk Bagas ya. Jadi mungkin kalau misalnya ke nasional itu kan dilaksanakan dengan kurang lebih 5 hari ya Kak. Iya. Jadi kami waktu itu di 2020 itu diselenggarakan di Novotel Mangga 2 selama Oke. 5 hari. Cuma untuk Lampung sendiri persiapan untuk menuju ke nasional itu selama 2 bulanan kurang lebih. Jadi selama 2 bulan itu kami belajar seperti presentasi, kemudian membuat krida bahasa, laporan, penampilan bakat, kemudian juga seperti ya mencari informasi seputar literasi dan juga berita-berita terkini yang pastinya bisa menambah pengetahuan kami seputar kebahasaan dan literasi. Kemudian juga latihan seperti wawancara kebahasaan dan lain-lain seperti itu. Kemudian juga saat di nasional di Dubasnas itu penilaiannya juga ya ada penampilan minat bakat, kemudian presentasi krida bahasa, ada juga diskusi terkumpul, kemudian dan yang terakhir itu malam finalnya dan diumumkan. Oh iya. Nah kalau untuk Ores sendiri mungkin ada yang mau ditambahin? 101.1 FM Air Radio, Business and Entertainment Station. Jadi di Duta Bahasa itu difokuskan banget untuk membuat suatu karya gitu. Jadi lebih banyaklah karya, meskipun karyanya sedikit atau karyanya sederhana, tapi kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain kan itu sudah luar biasa kan gitu. Kalau seandainya dulu para pemuda tidak menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kita,
kita mau komunikasi pakai bahasa apa. Kan nggak mungkin tuh pakai bahasa daerah masing-masing kan. Harus ada satu bahasa yang menjadi penghubung gitu. Dan di situ benar-benar aku jadi makin merasa oke, bahasa Indonesia itu keren. Bahasa Indonesia itu bisa menghubungkan berbagai orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Dan dari situ jadi lebih semangat lagi untuk